Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan minum air putih dulu. Biasanya ngopi dulu. Ini karena saya lagi di perjalanan, lagi di Manila. Ngopi udah 2 kali ya, jadi jangan kebanyakan ya. Bismillah. Enak juga minum air putih. Air putihnya dari ini, nggak tahu mereknya, merek yang ada di Manila. Kita bahas masih tentang electronic voting ya, nyambung-nyambung lagi dari yang kemarin. Karena pemilu sebentar lagi 2024 pemilu, maka kita bahas tentang voting ini masih terkait dengan electronic voting. Lagi saya udah meneliti electronic voting sudah lama ya, lebih dari belasan tahun. Nah, sekarang kita bahas soal aspek lain. Kalau video sebelumnya tuh kita bahas tentang aspek anonymity, verifiability, yang mana itu hanya introduction, nanti penjelasannya bisa lebih panjang, karena masing-masing tuh topik S3 ya. Nah, sekarang kita bahas tentang salah satu pertanyaan dari banyak orang yang mengatakan begini, yang against ya, atau yang melawan atau yang tidak setuju dengan penggunaan electronic voting. Ini adalah gini, di Indonesia ini kan kita negaranya tuh ini ya, perbedaannya tuh jauh antara kota besar dan kota yang di pedalaman. Jadi kalau di kota besar adalah jaringan telepon ya, BTS banyak sehingga apa sih namanya handphone bisa diakses di mana-mana. Kalau di daerah terpencil, nggak ada sinyal itu. Jangankan sinyal, listrik aja nggak ada gitu ya. Bagaimana electronic voting bisa dilakukan kalau listrik aja nggak ada? Nah, ini ya, yang jadi pertanyaan banyak orang-orang yang kemudian malah marah ya. Mengatakan bahwa, oh nggak bisa, itu electronic voting itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Gitu ya. Oke lah. Sekarang kita sebenarnya tanya tentang hal yang lain lagi ya, yaitu cerita tentang electronic payment di Indonesia. Electronic payment kan QRIS ada di mana-mana gitu ya. Ya sama juga, kalau nggak ada handphone, nggak ada jaringan internet, nggak ada listrik, nggak ada QRIS ya. Tapi bukankah artinya kita tidak menghambat QRIS? QRIS dipakai di mana-mana ya. Hebat itu, dipakai di mana-mana. Bayaran di Indonesia pakai itu semua. Hal yang sama juga dengan electronic commerce misalnya. Electronic commerce ada di mana-mana, mulai dari Shopee, Tokopedia, bahkan TikTok ya, yang waktu itu katanya dilarang segala macam. Itu ada di mana-mana dan orang berdagang. Oh, dengan tidak hanya dengan itu, adanya namanya Gojek ya, GoFood, GrabFood ya, Grab dan GoFood ya, dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan teknologi informasi. Tidak ada yang mengatakan bahwa, oh jangan kita gunakan QRIS, jangan kita gunakan e-commerce, jangan kita gunakan electronic payment, jangan kita gunakan e-commerce karena ada daerah yang nggak ada listriknya. Bukan begitu ya. Kita tahu bahwa digital divide itu nyata di Indonesia. Memang perbedaan itu nyata dan itu merupakan tantangan. Justru itu yang harus kita perbaiki. Jadi bukannya kita jadikan sebagai alasan untuk tidak melakukannya, tapi itu sebagai alasan untuk kita meningkatkan kualitas jangkauan layanan teknologi informasi di Indonesia. Itu kewajiban dari pemerintah ya, harus. Jadi kembali lagi ya ke electronic voting. Jadi electronic voting bisa dilakukan, menurut saya bisa. Nah, lantas dengan bagaimana daerah-daerah yang tidak ada jaringan internet, tidak ada mobile phone ya, tidak ada BTS, tidak ada listrik segala macam. Sekarang balik lagi, loh kalau gitu emangnya pemilu dilaksanakannya seperti apa? Oh, pakai kertas Pak, manual. Ya, itu tetap kita lakukan. Ya. Jadi selalu kita punya exception di dalam sebuah layanan teknologi informasi, kita selalu harus punya exception di luar itu ya. Contoh misalnya, kalau kita booking pakai ticketing segala macam. Kayak kemarin saya web check-in tidak bisa dilakukan. Ya, ini kebetulan naik Philippines Airlines tidak bisa dilakukan. Maka yang dilakukan apa? Saya harus datang ke tempatnya, check-in langsung. Artinya ada mekanisme manual ya, exception gitu ya. Jadi kita selalu ada exception, tidak semuanya akan menggunakan teknologi informasi, tidak semuanya bahkan yang lancar juga. Misalnya ada satu daerah, kebetulan pas lagi pemilihan listriknya mati, ya gimana? Ya tentu saja ada exceptions. Kita gunakan jalur yang
yang sudah bisa kita gunakan biasanya. Jadi yang biasanya masih terjalan biasa, yang sudah menggunakan teknologi ya. Terus ya berjalan gitu. Kalau gitu yang pemula gimana, Dok? Maaf, yang pemula. Yang jaringan tadi yang exception gimana? Ada caranya. Maka misalnya contoh adalah bahwa kita masukkan datanya itu data hasil hasil perhitungan sementara ya yang di TPS itu kita catatkan secara teknologi informasi. Jadi mungkin di situnya tetap masih pakai manual dan di tempat-tempat lain juga masih tetap manual gitu ya. Masih manual, cuma itunya manualnya dikonversikan ke dalam bentuk teknologi. Ada caranya lah gitu ya. Tapi kalau yang belum bisa masih manual. Kemudian dari situ dihitung perhitungannya misalnya partai A mendapatkan berapa? 15, partai B bukan partai kalau sekarang ya. Misalnya calon ya, ini misalnya calon A mendapatkan 15, calon B mendapatkan 40, calon C mendapatkan 70 misalnya gitu kan ya. Ya kita catatkan aja gitu ya hasilnya. Nah, itulah yang masuk jadi teknologi informasi. Jadi kemudian akan ada dua jalur. Jalur yang manual ya tadi, yang kardus yang ditandatangan segala macam, dan jalur elektronik yang juga itu sebenarnya ditandatangan juga ya ketika melakukan entry-nya gitu ya. Sehingga tuh nanti akan jalan ya terpisah, yang jalur teknologi informasi tentunya lebih cepat ya. Yang manual tetap jalan ya. Tetapi kalau orang mau jahat dia harus melakukan di dua tempat tadi ya, melakukan di sini mau di sini juga. Kalau ini diubah-ubah gitu ya, misalnya datanya suaranya diberikan ke orang lain gitu. Nah, dia kan harus melakukannya juga di sini datanya karena tercatat juga gitu ya. Anyway gitu ya. Jadi adalah caranya untuk melakukan itu. Tapi tadi untuk menatakan bahwa exceptions ada dan itu juga untuk menyatakan bahwa gini, selalu ada daerah-daerah yang tidak bisa juga. Di luar negeri juga sama, tidak semuanya hebat semua, ada daerah-daerah yang terpencil. Di Amerika juga demikian, di Cina juga gitu, di India apalagi ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi digital divide itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan inovasi atau tidak menggunakan teknologi dalam hal pemilu ya. Bukan apa-apa ya, kita ini juga sama ya, Indonesia ini variasinya beda. Kayak di Pulau Jawa mungkin transportasi dengan menggunakan kereta api ada ya, tempat lain belum ya. Nah, itulah yang harus kita perbaiki sehingga samalah gitu. Teknologi informasi itu menurut saya ya, internet itu merupakan hak asasi manusia Indonesia. HAM bahkan ya, hak asasi manusia. Jadi semua orang Indonesia harus punya akses internet. Harusnya ke depannya gitu. Sehingga artinya apa? Harusnya dia punya hak atau dia punya kesempatan untuk memilih dengan menggunakan teknologi informasi. Bahasannya bisa panjang lebar lagi lah ya. Tapi itu pendapat saya sementara ini. Terima kasih. Saya mau minum air putihnya mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat ya. Jalan juga harus sehat nih. Udah 2 kali ngopi, masih pengen ngopi. Tapi udah nggak boleh ya, karena udah malam pula. Bisa nggak tidur nanti ya. Sehat ya. Assalamualaikum.